Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang berbahagia ini kita berada di bulan yang baru di penanggalan Hijriah, yakni tanggal 4 Safar tahun 1447 Hijriah, bertepatan 28 Juli 2025 Masehi. Insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam memetik faedah dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-18 di dalam pembahasan Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke poin yang baru, poin yang ke-14 bagi bapak-bapak yang membawa buku, itu di halaman 185. Halaman 185, pembahasan yang ke-14 dari poin-poin Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di beberapa pertemuan yang lalu, di hari ini juga, ini berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang kita ingatkan bahwasanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dalam firman-Nya. Begitu juga yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang hamba berbicara mengenai Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu, dan ini dosanya melebihi dosa syirik. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh bin Baz rahimahullah taala, seseorang yang berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu, maka dosanya itu melebihi dosa kesyirikan. Karena dia mengada-ada, mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat dalam surah Al-A'raf ayat 33, nanti bisa dilihat.
Jadi yang mana Allah sebelumnya menyebutkan mengharamkan sesuatu perbuatan keji, baik yang tampak dan tersembunyi, dan di akhir ayat itu Allah mengatakan dalam firman-Nya ini dalam surah Al-A'raf ayat 33, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka terhadap Allah, jadi orang-orang yang berkata tentang Allah sesuatu, berbicara tentang Allah sesuatu tanpa ilmu, tidak diketahuinya. Jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini merupakan dosa yang sangat besar. Ada seorang mengabarkan bahwa Allah begini, Allah begini, Allah begini, tetapi tanpa ilmu ini mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya dalam agama. Dan bahkan sebagaimana kita sebutkan, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimallahu taala mengatakan bahwasannya orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk perkara yang terbesar diharamkan oleh Allah. Bahkan hal itu disebutkan lebih tinggi keharamannya daripada kesyirikan. Karena berbicara tanpa Allah dengan Allah tanpa ilmu, ini tidak boleh. Nah, jadi harus disebutkan sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya dan Nabi beritakan di dalam sabdanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini bab-bab poin-poin yang kita harus menggunakan dalil yang jelas, harus ditetapkan sebagaimana dari awal-awal dahulu, di awal-awal kajian yang mana Allah memberitahukan tentang dirinya, maka kita terima tanpa kita menolaknya, tanpa disamakan dengan makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, poin ke-14 yang sekarang kita pelajari di pertemuan yang ke-18 ini, Ahlus Sunnah menetapkan istiwa. Nah, jadi istiwa bersemayam, dan ini sebagian kaum muslimin dan terbesar di negeri kita ini tidak menerima istiwa. Mereka merubahnya dengan istaula. Istiwa ay istaula artinya berkuasa. Ini karena keyakinan mereka apabila Allah bersemayam berarti Allah mempunyai tempat dan seterusnya. Sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara akidah Ahlussunnah, apa yang Allah bicarakan tentang dirinya, kabar tentang dirinya yang maha suci, maha agung, itulah Allah, tanpa ditolak, tanpa dipalingkan maknanya. Sebenarnya orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang Ahlus Sunnah itu mujassimah, mengatakan Allah mempunyai jasad dan seterusnya, sebenarnya mereka yang awalnya dahulu melakukan hal tersebut. Jadi apabila dikatakan tangan Allah, yadullah, dia langsung di pikirannya itu tangan yang sebagaimana tangannya makhluk. Tidak seperti itu memahami sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika itu dikatakan tangan, ini berarti kekuatan Allah, Al-Qawi dan seterusnya. Tidak boleh dipalingkan. Apa yang Allah sebutkan, cuman pikiran kita jangan dipikirkan zatnya. Jangan dipikirkan sebagaimana makhluk memiliki tangan. Itu saja tugasnya. Ditetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya begini. Allah berbahagia terhadap afrahullah bi taubah abdin. Allah lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba, yang mana seorang hamba itu ketika dalam safar, hewan tunggangannya memiliki pasok makanan, minuman, lalu ketika beristirahat di sebuah pohon, tertidur. Pas bangun, hewan tunggangan dan pasokan makanan, bekalnya itu hilang semuanya. Kecewa, istilahnya cemas, perasaan yang begitu bagaimana kita di padang pasir, tidak ada, kemana kita akan mencari makanan dan minuman. Dan ketika sudah lelah, duduk kembali dan akhirnya nampaklah hewan tunggangan yang lengkap dengan bekalnya. Ketika itu berbahagialah dia, sehingga dia mengatakan sesuatu karena saking asyaddul afrah, asyaddul faraha, saking bahagianya dia salah dalam berucap. Hamba ini dia mengatakan ketika melihat
hewan tunggangannya itu, dia mengatakan, ya Allah, wahai Allah, anta abdu wa anna rabbi, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking bahagianya sehingga salah berucap. Dan ini dijelaskan oleh ulama, kondisi seperti ini tidak menyebabkan kekufuran karena dia melakukan itu tanpa sengaja, di atas keambang kesadarannya karena saking bahagianya. Namun di hadis itu disebutkan Allah sangat berbahagia dibandingkan hamba yang tadi menjumpai perbekalannya, hewan tunggangan tadi. Jadi bahagia di sini adalah sifat Allah yang fi'liyah. Sebagaimana telah kita pelajari, sifat Allah itu di awal-awal dahulu Allah memiliki sifat zatiyah. Pertama subutiyah. Subutiyah itu dibagi dua, zatiyah yang senantiasa bersama Allah, kemudian yang kedua fi'liyah, yang terkadang-kadang ada apabila Allah berkehendak. Kemudian yang kedua sifat salbiyah, yang mana salbiyah itu mustahil bagi Allah, tidak ada bagi Allah. Yang di situ ada lupa, mengantuk, lemah, apalagi mati dan seterusnya. Jadi sudah paham kita seperti itu, maka orang-orang sebagian yang tidak menerima sifat Allah seperti itu, kalau Allah bahagia berarti sama dengan makhluk. Ini permasalahannya. Sehingga dirubah, maksudnya bahagia Allah itu Allah akan memberikan pahala. Allah itu redho. Di mana? Kan ada kalimat redho, kan ada kalimat jaza, ganjaran. Untuk apa dikatakan farahah, bergembira? Jadi karena pikiran yang dimulai dari pikiran yang rusak, yang menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan sifatnya tersebut, sehingga dirubah-rubahlah. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Apa yang Allah tetapkan dirubah semua, ditakwil. Itu yang lumayan ditakwil, di istilahnya dipalingkan maknanya. Ada yang mengatakan itu tidak ada bagi Allah. Semua Allah yang menyebutkan sifatnya, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, itu ditolak semuanya, seperti Jahmiyah. Jaham bin Safwan di awal-awal dahulu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menolak semuanya. Tidak mungkin Allah itu memiliki sifat itu semuanya. Allah maha suci. Maka dijelaskan oleh ulama akidah bahwasanya semua kelompok-kelompok yang sesat memikirkan Allah, beranggapan tentang Allah, itu tujuannya baik semuanya. Tujuannya baik. Ini maksud Allah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi cara mereka salah. Sementara Nabi SAW telah mengajarkan kepada sahabat, dan sahabat satu pun tidak ada yang menentang. Ya Rasulullah, apakah benar Allah itu turun ke langit dunia? Tidak ada yang bertanya sahabat. Ya, mereka sudah memahaminya. Nuzulnya Allah nanti akan ada di pembahasan, di bagian-bagian ini nanti akan dibahas insyaallah. Jadi jangan kita pikirkan sebagaimana makhluk. Tidak. Itu harus tentang sifat Allah. Itu harus ada, ayat ini harus hafal kita dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu harus ada. Tidak ada sesuatu pun yang sama bagi Allah, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Itu harus ada dalam kita, dalam hafalan kita. Karena ini hujjah. Seandainya ini tidak hafal kita yang akan didorong oleh orang-orang yang berpikiran yang menyeleweng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Ikhwani fi din a'adzakumullah. Istiwa, jadi termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang telah diriwayatkan secara mutawatir. Dan kita mengetahui mutawatir itu banyak yang meriwayatkan sahabat tanpa adanya kesepakatan untuk berbohong, tanpa adanya konspirasi di situ. Jadi pernah kita ambil contohnya, misalnya orang di Tarai Bangun ini semuanya sepakat mengatakan beritanya seperti ini tanpa ada rapat RT RW sebelumnya, tetapi mereka sepakat. Istilahnya semua mengatakan ini, RT ini mengatakan ini keluarga ini mengatakan ini, tanpa berbohong sebelumnya. Dan begitulah riwayat yang mutawatir yang mereka dengar dari Rasulullah SAW, tanpa mereka ada kita sepakat nanti kita katakan ini semuanya ya para sahabat, enggak. Karena mereka langsung sumber beritanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu banyak sahabat yang meriwayatkan. Itu namanya yang mutawatir.
Jadi secara mutawatir dari Rasulullah SAW serta yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Mengenai Allah berada di atas langit itu sudah kita bahas di poin sebelumnya, poin ke-12 bisa dilihat halaman 177. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ulu, ketinggian bagi Allah. Dan banyak di sini ayat-ayat yang dijelaskan, di antaranya dalam surah Al-Mulk ayat 16, "Aamintum ma fis samai yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi tiba-tiba berguncang? Surah An-Nahl, surah An-Nisa, masih banyak lagi. Dalam surat Al-A'la, "Sahabi isma rabbikal a'la," sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Allah itu istiwa di atas aras. Ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang summastawa 'alal ars, summastawa 'alal ars. Itu ada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, kalau dikumpulkan itu ada 7 ayat yang sama redaksinya, summastawa 'alal ars, atau dalam surat Toha Ar-Rahmanu 'ala arsistawa. Itu bisa nanti dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 54, dalam surah Yunus ayat yang ketiga, dalam surah Arad ayat kedua, Toha ayat 5, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, dan dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jadi Allah itu maha tinggi di atas makhluknya. Makhluk Allah yang paling tinggi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah aras. Jadi aras itu adalah naungan dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Nabi bentuknya seperti kubah yang menaungi. Semuanya di bawah aras semuanya. Dan besarnya aras telah kita pelajari bahwasanya ibarat padang pasir gurun Sahara, cincin atau lempeng uang logam diletakkan di situ, langit dan bumi besarnya dibandingkan kursi Allah. Jadi gurun Sahara itu, padang pasir itu kursi Allah, adapun lempengan cincin itu, itulah langit dan bumi. Jadi kecil langit dan bumi itu. Kemudian kursi Allah dibandingkan arasnya, jadi kebalikan yang tadi, seperti yang tadi, bahwasanya kursi itu ibarat cincin atau lempengan logam, sementara padang pasir yang luas itu adalah aras Allah, dan Allah berada di atas aras. Itu yang diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan apabila seseorang mempelajari akidah Asy'ariyah dan yang lainnya, maka ini tidak akan diterima, karena mereka membayangkan berarti Allah punya tempat dan seterusnya. Seharusnya Allah bagaimana? Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Sudah, ngapain susah-susah? Cukup katakan Allah itu tidak ada. Sama dengan itu tuh. Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di atas, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Kan dengan kata yang singkat, Allah tidak ada. Dah ada jelas itu. Berarti yang meyakini seperti itu, dia mengatakan secara tidak langsung Allah itu tidak ada. Nanti kebersamaan Allah di bab ini insya Allah mudah-mudahan akan bisa dipahami. Kalau masalah akidah, kalau kita memang belum belajar, ada sedikit ini. Jadi awal-awal kita jelaskan, jangan dipikirkan zat Allah Azza wa Jalla. Jangan dipikirkan. Jangan bayang-bayangkan zat Allah Azza wa Jalla. Jangan. Karena syaitan, iblis akan membawa hati kita ke arah tersebut. Jika ada terlintas, maka ta'awuz, memohon kepada Allah, zikir kepada Allah, karena memang iblis itu, syaitan itu akan melencengkan hati anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa taala tetap bersama mereka di mana saja mereka berada, yaitu Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Sungguh Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Yughsil lailan nahara yatlubuhu hatisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dia menetapkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ala lahu khalqu wal amr. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam, Allah Rabb seluruh alam. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, pandangan, maksudnya pandangan di sini mazhab yang harus ditempuh, yang diikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan salafus saleh. Jadi masalah ini yang harus kita ikuti adalah salafus saleh. Siapa di antara mereka? Mereka adalah yang jelas, seperti Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Laits bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rawaheh, dan para imam lainnya sejak dahulu hingga sekarang, yaitu tentang sifat Allah, membiarkan seperti adanya, seperti khabar dari Allah, berita dari Nabi SAW, tanpa ditakyif, tanpa dipersoalkan bagaimana hakikatnya, tanpa ditasbih, tanpa diserupakan, tanpa ditaktil, tanpa dilakukan penolakan. Dan setiap makna zahir yang terlintas pada benak orang yang mengandung paham musyabbihah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah, karena tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah yang menyerupainya. Allah berfirman yang kita sebutkan tadi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha tinggi, maha melihat. Jadi kalau di sini Allah menyebutkan tentang dirinya, tentang As-Sami', maha mendengar, atau Al-Basir, maha melihat. Coba kalau di orang-orang berpaham musyabbihah, menyamakan dengan makhluk, berarti Allah punya telinga juga, Allah punya mata juga. Tidak, jangan sampai berpikiran seperti itu. Jadi jangan sampai benak kita atau hati kita digoncang-goncang oleh syaitan untuk melemahkannya. Tidak. Yang kita mengetahui, ada beberapa kali kita sampaikan di majelis ini, setan itu menggoncangkan keimanan anak cucu Adam, membisikkan dalam hatinya, siapa yang menciptakan alam semesta, siapa menciptakan kamu, siapa menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan seluruhnya, langit dan bumi. Dalam hati terbesit Allah, Allah, Allah. Lalu ada yang sesuatu yang disisipkan. Ini memang mahir. Jangankan kita anak cucu Adam, Nabi Adam sendiri itu terbujuk rayu dengan iblis. Lalu disisipkannya dengan pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Ini hati-hati. Jadi kalau ada bisikan-bisikan seperti itu adalah bisikan iblis, bisikan setan, yang kita harus bertaus, memohon perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholat, misalnya sholat sendiri, kan kita telah mempelajari bagaimana salah satu menghilangkan was-was ketika kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kan enak, karena kita tinggal mengikuti imam. Biasanya yang sendiri, sampai kita tidak tahu berapa rakaat yang keberapa ini. Jadi pas kita misalnya sholat, ada sesuatu bisikan yang menggoda kita, taus kepada Allah. Sambil tanafus, istilahnya bukan meludah air ludah seperti meludah ke sebelah. Bertaus kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Karena ketika seorang anak cucu Adam takbir Allahu Akbar, setelah itu datang itu iblis, setan dan bala tentaranya akan datang ke tengkorak kita, membisikkan dalam hati kita, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Ini pengalaman pribadi aja lah. Coba kita sholat Allahu Akbar.
Sudah selesai tuh imam baca ayat, udah kemana-mana aja pikiran kita. Tadi berjumpa dengan kawan lama, udah lama gak jumpa, dalam sholat. Sama kita sholat seperti itu. Itulah bagaimana iblis itu memang aduh mubin, musuh yang nyata. Setan, iblis bala tentaranya itu yang akan menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, jadi beliau adalah salah seorang dari guru Imam Bukhari, pernah mengatakan, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia jatuh kepada kekufuran, kafir hukumnya. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia jatuh pada kekafiran. Jadi kalau kita belajar agama, masalah kafir, masalah syirik, masalah bid'ah, itu bukan masalah yang tabu lagi, nah biasa. Sesuatu yang ditolak kebenaran berarti dia kufur, menolak dia. Jadi tidak ada masalah ini keras kajiannya, ini tidak. Bahkan Al-Quran ada surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, tidak. Jadi bahasa-bahasa agama seperti ini tidak keras, tidak. Menjelaskan, jadi jelas. Ini orang yang beriman, ini orang yang kufur. Ini orang yang bertauhid, ini orang yang syirik. Ini yang sesuai dengan sunnah, ini yang menyelisih sunnah, yaitu bid'ah. Jadi dalam belajar agama itu tidak keras bahasanya. Bahasa yang biasa digunakan oleh para ulama. Kadang ada orang yang menggembar-gemborkan, ini pembahasannya kafir, nifak, munafik, dan seterusnya. Tidak. Jadi istilah-istilah ini agar dijauhi. Keburukan-keburukan yang disebutkan oleh para ulama dijelaskan itu harus dijauhi. Jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan, jangan sampai jatuh terperosok dalam kekufuran, jangan sampai hati ini nifak. Dalam lisan nampak mencintai Islam tapi hati itu benci dengan Islam, jangan sampai seperti itu. Kemudian barang siapa yang mengingkari sifat Allah yang Allah beritahukan tentang dirinya sendiri, berarti juga telah jatuh dalam kekufuran. Apa yang telah disifatkan Allah bagi dirinya sendiri dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah merupakan bentuk penyerupaan. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla setiap apa yang disebutkan pada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang jelas dan hadis-hadis yang sahih dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran, keagungan Allah dan kemahasucian Allah, serta menafikan segala kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah menempuh jalan hidayah. Jadi barang siapa yang disebutkan oleh Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, salah seorang guru Imam Bukhari, barang siapa ada berita-berita tentang Allah, memberitakan tentang dirinya sendiri, lalu Nabi SAW juga memberitakan tentang Rabbuna Jalla wa'ala, lalu dia tetapkan, lalu inilah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang maha agung, yang maha sempurna, sebagaimana yang dikatakan Allah sendiri dalam firman-Nya, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, tanpa ada kekurangan, tanpa ada sedikit pun, dan tanpa serupa dengan makhluknya. Meskipun penamaannya sama. Tapi kita ulang lagi karena di awal-awal telah kita nanti supaya nanti di rumah nanti terpikir-pikir kajian ini. Jangankan Allah dengan makhluknya, ciptaannya, makhluk dengan makhluk itu berbeda. Contoh, apa yang biasa kita contohkan itu sapi mempunyai kaki, manusia juga mempunyai kaki. Kaki sapi dengan kaki manusia itu sudah berbeda. Itu makhluk itu. Bagaimana makhluk sesama makhluk? Bagaimana dengan makhluk terhadap Khaliknya yang Maha Pencipta? Tentu tidak sama. Memang nama sama-sama kaki. Kaki juga, kaki meja dengan kaki Bang Umar, sama-sama kaki. Kaki Bang Umar seperti yang nampak seperti itu. Kaki meja ya dari kayu, berbeda dia. Jadi kalau sudah ada pikiran itu bagi kita bahwasanya makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi Khalik yang Maha Pencipta dengan makhluknya tentu berbeda. Tetapi bagaimananya itu jangan sampai hadir dalam pertanyaan kita. Bagaimana rupanya, bagaimana ininya, enggak. Itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tanpa sedikit pun kekurangan di situ. Karena Al-Quddus, Maha Suci Allah dari hal-hal yang
adanya kekurangan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyul Azim berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pengasih yang bersemayam di aras. Ini banyak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, terutama di Indonesia. Karena orang-orang berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah ini akan mentakwilkan istiwa ini. Tidak mau dia bahwasanya Allah itu dengan istiwa itu semayam. Tidak mau dia. Tidak mau. Dia akan robah dengan istaula, berkuasa. Tidak mau dia menerima pengabaran ini. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah Asy'ariyah, Kulaibiyah, dan seterusnya, Maturidiyah, mereka Ahlus Sunnah? Dari segala macam keseluruhan Ahlus Sunnahnya, dia tidak termasuk. Akan tetapi jangan sampai masalah ini diperuncing. Nanti terjadi perdebatan yang sangat panjang. Karena satu-satunya yang benar pemahaman itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya. Siapa yang menyelisih akidah tersebut, maka otomatis sudah keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu coba lihat akidah Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, seorang ulama juga. Tetapi mereka Abul Hasan Al-Asy'ari itu akidahnya itu lahir dari Mu'tazilah. Mu'tazilah itu lahir dari Jahmiyah. Jahmiyah itu menolak seluruh sifat Allah. Mu'tazilah itu menolak sebagian besar sifat Allah. Dan Asy'ariyah itu menolak sifat Allah, hanya menetapkan sebagiannya. Yang kita kenal dengan sifat 20. Dan kita belajar itu dahulu. Pelajaran agama. Itu yang diajarkan. Allah yang maha kaya, yang maha ini, hanya memiliki sifat 20. Mustahil, hanya sedikit. Sementara kita saja banyak. Bang Umar banyak sifatnya, pemarah. Apalagi ini berapa sifatnya, ada lebih itu. Sifat-sifat Bang Umar kan. Masa Allah cuma 20? Ada yang sifat yang jais, ada yang wajib, ada yang ini. Jadi bukan menetapkan itu sifat Allah itu yang sahih adalah tidak ada batasnya. Lalu yang kita pelajari itu yang Allah kabarkan di dalam firman-Nya dan Nabi beritakan. Itu yang kita ketahui. Sementara Allah itu tanpa batas, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu, tanpa batas. Sebagaimana luasnya rahmat Allah, luasnya ilmu Allah, begitulah sifatnya. Tidak ada. Terus bagaimana 99 Ustaz? Kan Allah memiliki walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki 99 asmaul husna dan berdoalah dengannya. Itu yang Allah beritahukan. Sama dengan ini misalnya Bang Umar aja lah, karena Bang Umar yang kenal namanya. Bang Umar memiliki uang 1M. Lalu kita dikatakannya, ada orang mengatakan Bang Umar itu memiliki uang 100 juta itu. Apakah menafikan 1M-nya? Tidak kan? Karena 1 miliar itu di dalam gabungannya itu sudah tercakup 100 juta. Begitu juga Allah memiliki 99 nama. Apakah ada batasnya? Tidak. Karena 99 itu sudah termasuk dengan tanpa batas. Jadi kenapa 99? Allah yang mengabarkan seperti itu, Nabi yang menyebutkan seperti itu. Dan Syekh Abdul Razzaq hafizullah taala di fikih asma wa sifat itu ada 103 apa 105 tentang asmaul husna. Ada lebih dari riwayat yang lain. Jadi tidak 99 saja. Lebih dari itu. Taib. Kemudian ini perkataan Imam Malik yang disinilah tegaknya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijriah, kita mengetahui Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah, salah seorang ulama mempunyai pengikut dalam mazhabnya, mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i, dan kitab hadisnya adalah kitab hadis yang pertama yang sahih sebelum disusunnya Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari setelahnya. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah, sementara Imam Malik wafat 179 Hijriah. Jadi pertama kali kitab yang paling sahih itu adalah kitab Imam Malik, yaitu Muwatta.
yaitu Muwatta. Jadi semua orang belajar ke Imam Malik, hadir ke Madinah untuk mempelajari kitab Imam Malik, dan Imam Syafi'i menghafalnya dalam satu malam. Kecerdasan Imam Syafi'i, kitab Muwatta itu dihafalnya dalam satu malam. Apa kata Imam Syafi'i, Imam Malik tentang istiwa Allah? Ada yang bertanya kepada beliau di majelisnya. Kata Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul, atau di riwayat yang lain istiwa itu maklum, al-istiwa'u maklum. Kalau di sini ghairu majhul sama juga. Itu istiwanya Allah itu maklum, sudah diketahui maknanya. Para sahabat itu sudah tahu istiwa itu, mereka sudah memahaminya karena mereka orang Arab, istiwa itu bahasa Arab. Wal kaifu ghairu ma'qul, dan kaifiatnya tidak dapat dinalar, dicapai oleh akal. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, pertanyaanmu ini adalah bid'ah. Wa ma araka illa dhalla, kata Imam Malik, dan aku tidak melihatmu kecuali dalam kesesatan. Kemudian Imam Malik mengusir orang yang bertanya ini dalam majelisnya. Jadi kalau kita hidup di zaman para imam dahulu, tidak ada yang belajar yang mental-mental kita ini. Jadi zaman dahulu tidak sesuai dengan seorang syekh itu, seperti imam itu tidak sesuai, Anda keluar seperti itu. Dan ada yang menjaga, tidak boleh berisik. Tidak boleh ada berisik. Dulu kan ada pensil ini ya, di peruncing ada berbunyi itu. Enggak ada la kalam la salam, langsung saja beliau pergi meninggalkan majelis. Berarti tidak ada adab dalam majelis. Begitu zaman. Kalau Imam Al-A'mas itu sangat ketat juga. Al-A'mas bahkan dia sering memperlakukan murid-muridnya dengan agak kasar. Kadang mempermainkannya dan seterusnya. Imam Abu Daud ketika mengunjungi salah seorang gurunya, itu pernah ditendang oleh gurunya. Kalau seperti itu guru-guru zaman sekarang, Ustaz Rahmat seperti itu, kosong nih. Tetapi begitulah di zaman dahulu. Zaman dahulu orang memuliakan ilmu karena bukan sembarangan. Dan orang yang menuntut ilmu itu bukan sembarangan pula dihadiri. Mereka akan melihat bagaimana rekomendasi dengan ulama-ulama yang lain. Nah, jadi ilmu itu terjaga dari Nabi SAW dan ulama-ulama seterusnya turun-temurun. Dijaga ilmu tersebut. Dan ada salah satunya Imam Ishaq bin Rawaheh hadir di majelisnya ketika dia membacakan hadis Nabi SAW. Kata Imam Ishaq bin Rawaheh, hendaklah di antara yang hadir itu mengumpulkan hadis-hadis sahih Nabi SAW. Mendengar itu, hanya perkataan itu, termotivasilah bagi Imam Bukhari yang hadir di majelisnya mengumpulkan kitab-kitab yang sahih yang beliau susun dengan kita Jami'us Sahih dari Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Nah, jadi dahulu memang dijaga adab-adab tersebut, pentingnya ilmu tersebut, dan mereka memang kalau menuntut ilmu tidak tanggung-tanggung. Habis ribuan dinar dan dirham, sampai mereka menjual rumahnya, sampai mereka menjual pakaiannya dan seterusnya, dan menahan lapar, berjalan jauh dari negara ke negara yang lain, bukan provinsi, dari negara-negara. Jadi kadang mereka dari Andalusia, itu Spanyol sekarang, menyeberang sampai di Afrika, terus jalan-jalan sampai di daerah Kufah, sampai ke Madinah, berjalan kaki. Karena sudah azan, kita azan isya dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan pembahasannya. Fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kemudian setelah ungkapan Imam Malik yang wafat tahun 109 Hijriah, ungkapan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah taala yang wafat sebelumnya, wafat tahun 150 Hijriah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Man ankara anna Allah azza wa jalla fis samai faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah azza wa jalla itu berada di atas langit, diingkarinya, maka dia jatuh faqad kafar, maka dia jatuh dalam kekufuran, telah kafir dia. Ini yang dijelaskan oleh para imam. Akan tetapi kita mempelajari ini bukan menuduh, misalnya ada orang yang berkeyakinan Allah tidak bersemayam di atas, jangan dikatakan dihukumi dengan kafir, enggak, karena bukan hak kita. Ini penjelasan ilmiah, ulama menjelaskan kepada kita dengan ilmu. Jangan kita serampangan, karena nanti apa kajiannya mengkafir-kafirkan, enggak. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh ulama. Karena mengkafirkan, membid'ahkan dan seterusnya, menghukumi orang nifak, itu hanya hak ulama. Karena ulama menghukumi hal tersebut itu dengan dalil, dijelaskan, diterangkan, dipahami. Apabila sudah tegak hujah, baru dihukumi. Bukan sembarangan, jangan serampangan kita. Jadi tujuan mempelajari ini, kita mempelajari seperti ini, diingatkan agar kita jauh, bukan menuduh. Ingat, kita mempelajari ini hukumnya kafir, ini hukumnya syirik, ini hukumnya nifak, kemunafikan. Itu agar kita menjauhi, bukan ini kita gunakan senjata untuk menunjuk kaum-kaum muslimin dan muslimah, Anda kafir, Anda ini enggak. Ini harus dicamkan, karena khawatir ada orang-orang yang berkeyakinan takfiri. Ada takfiri, dia mengkafirkan kaum muslimin sehingga halallah darah dan hartanya, dibomlah orang, kan sudah kafir, tidak masalah ditumpahkan darahnya, diambil hartanya. Ada dalam Islam. Nah, jadi kalau kita mempelajari firqah, aliran-aliran di dalam Islam, ini biasanya kalau untuk pondok tidak dipelajari, biasanya di universitas.
firaq di pondok tidak terlalu ini. Kalau sudah di jamiah, di tingkat perguruan tinggi, karena ini membutuhkan analisa, kecerdasan berpikir. Kalau anak pondok kan masih dipaksa hafal ini, hafal matan ini, hafal ayat, hafal Al-Quran, hadis, matan-matan ini. Di pondok seperti itu. Tapi kalau di jenjang perguruan tinggi baru dipelajari tentang firqah-firqah, perbedaan mazhab dan seterusnya. Baik, jadi ini sedikit. Jadi kita dengan belajar lama-lama kedewasaan kita dalam beragama, mudah-mudahan itu muncul terhadap orang yang berbeda pendapat terhadap ini. Kita disitulah ketika dialog menjelaskan apa yang telah dipelajari. Tentunya bedanya orang yang telah belajar menggunakan senjatanya, dalil Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana? Di atas pemahaman ulama terdahulu, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian kita masuk ke poin yang ke-15 tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah menetapkan ma'iyah. Apa itu ma'iyah? Kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah. Bagaimana kebersamaan Allah? Dia ada yang ma'iyah yang khas, yang khusus, dan ada ma'iyah yang am, yang umum. Bagaimana penjelasannya? Kita jelaskan secara ringkas. Ini berpijak dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah. Ada beberapa ayat yang berkenan dengan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Kebersamaan bagaimana? Ini yang dipahami dalam penjelasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 7, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh?" Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Dan tidak pula orang yang berlima melainkan dialah yang keenamnya, Allah. Wala adana min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ini dia. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ini yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Kemudian kata Allah di ayat selanjutnya di bagian yang tadi, dia yang keenamnya, lalu dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Jadi huwa ma'ahum aina ma kanu. Ini dia digaris besarkan di sini, ini yang menjadi pokok pembahasannya. Summa yunabbihum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetap bersama mereka di mana saja mereka berada. Yaitu di sini disebutkan, yaitu Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ma'iyah yang tadi kita sebutkan di awal itu ada 2, ma'iyah khas yang khusus dan ma'iyah yang am, yang umum. Ma'iyah yang khusus, apa itu maksudnya? Yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian makhluknya, tidak semua, tapi sebagian makhluknya yang kita tidak tahu tentang kaifiatnya, bagaimananya, kecuali Allah. Seperti seluruh sifat-sifat Allah. Ma'iyah ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi hambanya yang dicintainya, yang menolongnya, memberikan taufik, menjaganya dari kebinasaan dan lainnya, sebagaimana diberikan kepada hambanya yang bertakwa dan berbuat baik, seperti para nabi, para rasul. Inilah kebersamaan khusus. Allah akan menolong sebagaimana Allah menolong hamba dan utusannya. Nah, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya, tidak bisa kemana lagi. Di belakang tentara pasukan Firaun dan bala tentaranya mengejar, depan lautan. Nah, ketika itu Allah bersama Nabi Musa dan pengikutnya, dibelahlah laut. Salah satu mukjizat. Begitu juga bagaimana Nabi SAW di perang Badar, yang ketika itu kafir Quraisy berjumlah 1000 lebih, sementara orang beriman itu sekitar 300 lebih kurang. Kalau di atas kertas teorinya tidak seimbang,
akan tetapi Allah menolong hambanya. Nah, di sini kebersamaan yang khusus tadi. Atau orang-orang yang bertakwa seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjara dan dicambuk ketika terjadi fitnah Al-Quran itu adalah makhluk, disebutkan oleh pemerintah yang ketika itu khalifah, akan tetapi Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Lalu karena Imam Ahmad tetap berpegang teguh dengan kebenaran, di penjara. Lalu Imam Ahmad pun dicambuk sampai algojonya yang mencambuk itu letih, capek, dan dia pun heran. Seandainya cambuk saya ini dipukulkan ke onta, mati onta. Tapi itulah pertolongan Allah, kebersamaan Allah terhadap hamba-hambanya yang bertakwa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebersamaan khusus ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini dia kebersamaan yang khusus. Lalu bagaimana ma'iyah umum yang umum, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya. Di mana Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya, Allah mengetahui semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu keadaan mereka, mengetahui tindak tanduk mereka yang lahir maupun yang batin, yang lahir dan batin. Nah, apa yang ada di batin salah seorang bapak-bapak itu Allah sekarang mengetahuinya, karena Allah Maha tahu. Dan seperti ini tidak berarti Allah bersatu dengan hambanya, dijelaskan. Meskipun keadaannya seperti ini, Allah tidak bersatu dengan hambanya. Ini ilmu Allah, pengetahuan Allah. Dan yang seperti ini tidak berarti Allah bersama dengan kemudian, karena Allah tidak dapat dikiaskan dengan hambanya. Dan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya tidak menafikan atau tidak meniadakan kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya berbeda dengan makhluknya. Karena keberadaan makhluk di suatu tempat atau arah, pasti dia tidak tahu tempat arah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan suatu apapun karena kesempurnaan ilmu dan kekuasaannya. Lalu disebutkan firman Allah dalam surat Al-Hadid, dan biasanya ayat ini digunakan oleh orang-orang yang mengatakan kebersamaan Allah dengan makhluk, yaitu kebersamaan zat Allah. Yang di sini akan kita jelaskan. Tetapi ini salah penggunaan ayat ini, yang huwa ma'akum aina ma kuntum. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi pengertian ma'akum di sini yang disebutkan huwa ma'akum, dia bersamamu, bukanlah berarti Allah itu bersatu atau bercampur atau bergabung dengan makhluknya. Enggak. Jadi banyak orang-orang menggunakan ayat ini seperti huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian Allah itu ketika berdoa sesungguhnya dia qarib, dekat, atau Allah itu lebih dekat dari urat leher. Allah itu lebih dekat dari tali sandal jepit, dan itu yang digunakan orang dengan Allah itu bersama makhluk. Jadi kebersamaan umum ini bukan kebersamaan Allah itu bersama mereka, enggak. Maksudnya kebersamaan zatnya enggak, tetapi kebersamaan ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang mereka. Meskipun Allah tetap bersemayam di arsy. Jadi keberadaan Allah dengan makhluknya berbeda. Misalnya kita berada di dalam masjid, kita tidak tahu dengan apa kejadian di tempat wudhu, tidak tahu kita. Berbeda dengan Allah. Allah dimanapun kejadian di alam semesta ini, sampai di samudra, apapun yang terjadi Allah mengetahuinya. Dan satu ranting pun yang daun yang jatuh dari ranting di hutan belantara Amazon atau Kalimantan, itu Allah mengetahuinya. Itulah Maha tahu Allah. Taib. Jadi barang siapa yang mengatakan adanya kebersamaan Allah dengan makhluknya, yang zat Allah bersama makhluknya, ini telah menyelisihi
kesepakatan ijma dari salafus saleh. Dan hal ini bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan bulan sebagai tanda-tanda dari kebesaran Allah dengan ketinggian. Jadi kita mengetahui bulan yang tinggi, kita lihat di atas langit, yang termasuk makhluknya yang terkecil terletak di langit. Bulan dikatakan bersama musafir di mana saja musafir itu berada, meskipun ia berada di ketinggian sana. Maksudnya, lihatlah kita berjalan, lihat bulan, misalnya bulan yang nampak, selalu bulan itu menyertai kita. Apakah bulan itu berkumpul dengan kita? Tidak. Jadi bulan itu bersama tetap dengan musafir, menerangi musafir, menunjukkan arah. Nah, itu maksudnya. Jadi meskipun bulan itu berada di langit, musafir berada di bumi, tetapi dikatakan cahaya rembulan menyertai musafir, bersama musafir. Itu yang dijelaskan bahwasanya kebersamaan tersebut bukan harus bersama zatnya. Baik. Allah bersama yang di aras dan Allah tetap mengawasi makhluknya, mengamati gerak-gerik mereka serta mengintai, memperhatikan perbuatan mereka. Termasuk hal ini adalah mengimani bahwa Allah itu dekat dan Dia mengabulkan setiap doa hambanya. Sebagaimana tadi kita sudah singgung juga dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini fa inni qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi apa yang telah diturunkan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa Allah dekat dan dengan bersama makhluknya, tidaklah bertentangan dengan Allah firmankan, maka bahwa Allah Maha Tinggi dan bersemayam di atas aras. Karena tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah dalam segala sifat-sifatnya. Dia Maha Tinggi dalam kedekatannya, tetapi dekat dalam ketinggiannya. Dan di dalam hadis disebutkan juga, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kasihilah diri kalian. Fa innakum ma tad'u asamma wala ghaibah. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan juga yang jauh. Innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang kalian berdoa kepadanya adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Innal ladzina tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqir rahilatih. Sesungguhnya Allah yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat kepada seorang di antara kalian daripada leher binatang tunggangannya. Di hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Apa komentar dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Kata beliau, dan apabila ada yang bertanya sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi di atas makhluknya, bagaimana mungkin bisa dikatakan Allah bersama dekat dengan mereka? Maka jawabannya seperti yang sudah dibahas, bahwasanya Allah tetap bersama hamba-hambanya, tetapi Dia Maha Tinggi di atas makhluknya. Dan pokok ini adalah pokok yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, ijma' umat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun, juga dengan semua sifatnya. Jadi meskipun Allah Maha Tinggi dari makhluknya, akan tetapi ilmu Allah meliputi pengetahuan Allah, pengawasan Allah meliputi semua makhluknya. Kita tambahkan satu pembahasan karena tadi tentang kebersamaan Allah zatnya dengan makhluk, ini bantahannya. Ke-16 dan ini adalah pembahasan yang terakhir, agak cepat kita bahas. Ahlu sunnah menolak keyakinan wahdatul wujud atau wihdatul wujud. Wahdatul wujud, wihdatul wujud maksudnya adalah meyakini bahwa semua yang ada ini hanya satu. Dan i'tikad ini bahwa Allah menjelma hulul pada makhluknya, maka semua keyakinan adalah kufur dan mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi wihdatul wujud ini bahwasanya Allah dengan makhluknya itu bersatu. Jadi di dalam diri kita ada Allah, di dalam diri hewan ada Allah, di dalam pohon ada Allah, dan seterusnya. Ini adalah keyakinan wihdatul wujud yang telah dikafirkan oleh ulama Ahlussunnah. Dan ada orang yang berpikiran seperti ini. Ada yang berpikiran dari kaum muslimin yang berpikiran. Keyakinan hululiyah dan ittihadiyah merupakan jenis kekufuran yang paling buruk, dan ini yang paling buruk. Yang mana siapa Anda? Ini biasanya kajiannya, Anda ini siapa?
Saya ini rahmat. Mana rahmat yang sebenarnya? Nah, inilah saya rahmat. Oh enggak, seandainya Anda ini akan meninggal, Anda akan menjadi jasad. Mana yang Anda sebenarnya? Akan itu. Sampai-sampai ruh itu dikatakan ruh itu adalah jelmaan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah keyakinan-keyakinan apabila tidak berpijak dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka akan diselewengkan oleh syaitan. Kita katakan bahwasanya masalah akidah kita harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma'nya para sahabat. Kalau enggak, akan diombang-ambing kita begini, ombang-ambing kita begini. Sampai lolongan anjing di zaman dahulu, di zaman Al-Halaj, dia mengatakan bahwasanya lolongan anjing itu suara Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah di atas musibah karena keyakinan wihdatul wujud. Baik. Orang yang berkeyakinan ini sama dengan keyakinan orang terhadap Isa bin Maryam terhadap Allah. Jadi Allah, Isa bin Maryam, kemudian Bunda Maryam, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, ini termasuk wihdatul wujud. Dan begitu juga terhadap Ali bin Abi Thalib dengan anak cucunya. Jadi Ali bin Abi Thalib ada satu sekte yang di zaman itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan Ali bin Abi Thalib ada sifat ketuhanan yang harus disembah. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib mengumpulkan mereka di lapangan dan dibakar semuanya oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi diingkari oleh sebagian sahabat, cukup dipenggal. Seandainya dipenggal itu sudah cukup. Karena yang membakar itu adalah hak Allah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pemikiran-pemikiran itu sudah ada di zaman dahulu. Dan mulai pertama pemikiran yang menyimpang dalam Islam itu sejak terbunuhnya Umar bin Khattab. Di masa-masa Nabi SAW itu terjaga Islam. Di masa Abu Bakar itu Islam itu terjaga. Tidak ada yang berpemikiran menyeleneh. Di zaman Umar itu masih. Karena di zaman Umar, apabila ada yang menyelisihi akidah para sahabat ketika itu, Umar akan panggil, ditanya. Seandainya salah menyelisihi apa yang diyakini oleh sahabat di Madinah, Umar ambil pelepah kurma, dipukul-pukul kepalanya. Supaya syubhat yang ada di kepalanya itu sampai berdarah. Lalu Umar asingkan ke padang pasir. Tidak boleh berdialog dengan dia sampai tobat. Dah tobat baru bisa kembali ke Madinah. Tetapi setelah Umar terbunuh, pecahlah pintu fitnah. Kata ulama, pintu fitnah tersebut bukan pintu-pintu yang kita saksikan sekarang yang bisa dibuka, bisa diganti kalau rusak. Enggak. Pintu pecah itu tidak akan bisa diganti sampai hari kiamat. Mulai sejak itu sampai hari kiamat, maka terjadilah fitnah-fitnah di kaum muslimin. Fitnah yang terbesar pertama yang terjadi adalah dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Itu oleh orang-orang Khawarij. Nah, jadi kita menggiring hal ini dari sejarah karena begitu kelam ada sebagian yang menyimpang itu sudah mulai di zaman sahabat. Pahaman Jahmiyah, kemudian sekte Mu'tazilah, kemudian dan seterusnya Khawarij itu sudah ada zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh orang yang berpahaman Khawarij yang menuduh Ali bin Abi Thalib itu kafir. Nah, jadi setelah kita ternyata Islam itu banyak sekte-sektenya. Iya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, iftarakul ummah, berpecahnya umat ini 73 golongan. Yang selamat sebagaimana di awal telah kita pelajari, yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana Nabi dan sahabat berada di atas tersebut. Yang kita perhatikan banyak yang pemikiran-pemikiran. Di Jawa ada goa bisa ke Mekah. Dari mana ini? Macam-macam. Jadi kalau sudah keluar dari konteks yang hak, maka kelucuan yang ada. Taib. Kemudian tokoh-tokoh orang Jahmiyah ini, orang-orang yang mengatakan adanya bersatunya wujud Allah dengan makhluk, ini seperti Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi. Kalau pakai Ibnul Arabi itu Ahlussunnah, tapi Ibnu Arabi itu falasifah, orang tokoh filsafat, orang-orang yang disebutkan tokoh-tokoh mutakallam dari ahli filsafat. Ibnu Sab'in, Ibnul Farid, Timsilani, Husain bin Mansur Al-Halaj yang kita sebutkan tadi. Adapun di Indonesia itu adalah Syekh Siti Jenar yang ketika itu dibunuh oleh Sunan itu, Wali Songo apa namanya itu. Karena ada filmnya mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluknya. Jadi ini jelas
bahwasanya ini adalah sesuatu kesesatan yang menyimpang di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun jalan para nabi dan orang-orang mengikutinya dari orang-orang mukmin berkeyakinan bahwa Allah adalah yang menciptakan alam semesta, Rabb penguasa langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya, Rabb yang memiliki aras yang agung, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berpisah dengan makhluknya. Tidak ada zat Allah sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada makhluk sesuatu pun dari zat Allah. Hal ini sudah disepakati oleh salaful ummah, umat yang pertama ini, dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan imam-imam salaf lainnya yang kita sebutkan tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Laits bin Sa'ad, siapa lagi, Al-Auza'i, dan seluruhnya imam-imam Ahlus Sunnah yang mengikuti generasi yang terbaik dari umat ini. Kemudian seluruh makhluk adalah hamba Allah dan semuanya butuh kepadanya. Jadi ini kita tambahkan karena ini ada, dan di Indonesia pernah, dan sejarahnya ada bahwasanya yang berkeyakinan seperti ini. Dan kalau sudah sampai ma'rifatnya, tidak perlu ibadah lagi. Apa pertama? Tarikat. Apa namanya? Syariat, tarikat, ma'rifat lah, udah tinggi. Ditambah lagi sudah ditarik akalnya karena tinggal satu lagi, yaitu hanya cinta kepada Allah. Sudah ditarik akalnya. Ini dia wali majdub. Jadi orang gila, buka baju, merokok, itu wali Allah. Penghinaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak juga pengikutnya. Banyak juga pengikutnya. Jangankan itu, kesesatan yang jelas sesat, itu agama Kristen, Nasrani, 3 Tuhan, kan sesat. Allah yang menyebutkan dalam firman-Nya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan-jalan orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan orang yang sesat, waladdallin, orang Nasrani. Allah yang menyatakan kesesatannya, tetapi diikuti juga banyak. Paling banyak penganut Kristen di dunia ini. Jadi Ustaz, kan itu sesat, kenapa ada yang, karena setan itu kan membawa kepada kesesatan, akan menggiring hati anak Adam itu kepada kesesatan. Maka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, itulah jalan yang benar, jalan yang pernah ditempuh oleh manusia terbaik di permukaan bumi. Itu yang kita ikuti, bukan jalan-jalan yang menyimpang dari kesesatan. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 15, disebutkan di sini semuanya butuh Allah. Kita semuanya fakir, makhluk Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, semuanya fakir. Dan wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dan maha terpuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat semua hati bergantung kepadanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di arasnya, berpisah dari makhluknya. Meskipun demikian Allah tetap bersama para makhluknya dimanapun mereka berada. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid tadi yang kita bawakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maksudnya bukan kebersamaan Allah, zat Allah, tetapi ilmu Allah, pengetahuan Allah, pengawasan Allah terhadap seluruh makhluknya. Duduk perkara ya. Takutnya ustadznya keras-keras tapi tidak paham juga. Karena masalah akidah ini butuh kejernihan hati. Kejernihan hati, apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya tentang dirinya, kita yakini. Lalu baca tafsirnya, misalnya kita ada tafsir Nukasir atau tafsir Asadi, oh ini maksudnya. Begitu juga apa yang Nabi kabarkan tentang Rabbuna Jalla wa'ala, kita terima. Nah, itulah jalan selamat dalam mengenal Allah. Sebenarnya ini kita kalau sudah paham duduk akidah Ahlussunnah tentang Allah, ma'rifatullah, maka Allah itu akan agung di dalam jiwa kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hamba Allah yang tadi dikatakan antumul fuqara ilallah. Kita butuh Allah. Dalam gerak-gerik kita butuh Allah. Kita butuh bantuan Allah. Jangankan untuk sesuatu yang besar,
hal yang sepele pun kita harus tetap butuh kepada Allah, walaupun jangan sampai Allah itu ditiadakan di dalam tawakal kita tarfatain, karena wala takilni ala anfusihim tarfatain, anfusina tarfatain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana kullah wala takilni ila anfusina tarfatain. Jadi jangan sampai kita mengandalkan diri kita walaupun hanya sekejap mata. Kita butuh pertolongan Allah. Ada pembahasan di pelajaran akidah tahawiyah, ya, ada di majelis yang lain kita membahas akidah tahawiyah. Imam Ibnu Abil Izzi itu mengatakan, seandainya kita mampu melakukan dari matematika kita 90% kita sanggup melakukan itu dan berhasil misalnya dalam hal tersebut, akan tetapi walaupun kita yakin, ikut sertakan Allah. Itulah yang tawakal. Kita gantungkan semuanya kepada Allah, bahwasanya inilah bantuan dari Allah, kemudahan dari Allah, semuanya dari Allah. Itulah yang orang yang bertauhid. Jadi dia tidak menganggap sesuatu ini dari usaha saya, kejeniusan saya, ini saya, dan seterusnya. Tetapi ini adalah keberhasilan, ini adalah misalnya yang sesuatu yang dicapai, prestasi yang dicapai, ini adalah bantuan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia orang yang bertauhid. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan orang yang bertauhid di dalam hatinya adalah orang yang paling bahagia, karena dia akan menggantungkan hatinya kepada Allah, harapannya kepada Allah, dan dia ingin di akhirat kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah ada juga tentang ru'yatullah nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran di dalam mempelajari ini, dan alhamdulillah sudah 16 dari akidah Ahlussunnah yang kita pelajari bersama-sama. Sudah 18 kali pertemuan atau 17 kali pertemuan. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Walaupun kita berjalan selangkah demi selangkah, mudah-mudahan kita paham tentang bagaimana akidah yang benar, dan bagaimana ada sesuatu yang menyimpang dalam agama, kita bisa mengelaknya, kita bisa menepisnya, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia di dunia, dan begitu juga di akhirat kelak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Maka diakhiri dengan subhanakallahumma bika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.